Media pembelajaran adalah salah satu hal penting yang diperlukan untuk menciptakan suasana kegiatan pembelajaran menyenangkan di kelas. Oleh karena itu, guru harus mampu menyiapkan media pembelajaran yang menarik dan efektif sehingga tercapailah tujuan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka. Pembelajaran berpusat pada peserta didik dan berbasis teknologi tentunya menjadi fokus yang marak diupayakan di kurikulum merdeka ini. Atas dasar inilah kemudian saya berinisiatif menghadirkan media video pembelajaran kolaboratif antara guru dan siswa sebagai ide tugas akhir pembatik 2024 level 3 saya. Harapan saya, video pembelajaran ini bisa menjadi solusi media pembelajaran yang benar-benar melibatkan guru dan siswa sebagai pengajar dan pembelajar aktif di kelas maupun di luar kelas. Selain itu, melalui kegiatan pembuatan media video pembelajaran kolaboratif ini, saya sebagai guru berharap siswa berupaya belajar membuat video pembelajaran yang menarik buat teman-temannya dengan memanfaatkan teknologi update saat ini, khususnya HP yang rata-rata mereka miliki. Dalam pelaksanaannya, saya membagi siswa menjadi 5 kelompok, kemudian menugaskan mereka untuk membuat video pembelajaran pada materi tertentu sekreatif mungkin. Mengumpulkan, kemudian saya membantu mengarahkan perbaikan serta beberapa editan video mereka. Kali ini saya hanya menampilkan satu video pembelajaran hasil kolaborasi kami, yaitu untuk materi lingkungan dengan tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menemukan komponen penyusun lingkungan dan menyebutkan contohnya. 2. Siswa dapat menjelaskan keterkaitan komponen penyusun lingkungan dalam konsep keseimbangan lingkungan. 3. Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. 4. Siswa dapat menyebutkan dampak perubahan lingkungan. Adapun video hasil kolaborasi kami adalah sebagai berikut. 1. Komponen penyusun lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup dua komponen, yaitu komponen abiotik dan juga komponen biotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa, yaitu tanah, air, suhu, udara, dan juga cahaya. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa, yaitu hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Kedua, konsep keseimbangan lingkungan. Konsep keseimbangan lingkungan. Lingkungan dikatakan seimbang apabila komponen biotik dan abiotiknya berada dalam komposisi yang proporsional atau stabil. Lingkungan atau ekosistem stabil, daya dukung lingkungannya maksimal. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung berbagai kehidupan makhluk hidup yang berada di dalamnya. Perlu diketahui, keseimbangan lingkungan tidaklah stabil. Pergeseran keseimbangan lingkungan terjadi akibat adanya penurunan dan kenaikan populasi di berbagai komponen biotik seperti hewan dan tumbuhan di dalamnya, serta perubahan komponen abiotik. Akibat peristiwa tersebut, maka terjadinya perubahan lingkungan atau gangguan pada lingkungan. Jika mengalami gangguan, secara alami lingkungan akan melakukan perbaikan diri menuju ke keseimbangan lagi karena adanya daya lenting lingkungan. Daya lenting lingkungan sendiri adalah kemampuan lingkungan untuk pulih kembali ke keadaan seimbang jika mengalami perubahan atau gangguan. Jika keseimbangan lingkungan terganggu, maka akan mengakibatkan putusnya tali rantai pada ekosistem. 3. Faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan terbagi atas dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Ya, langsung pada faktor pertama, yaitu faktor alam. Beberapa faktor-faktor alam yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan seperti bencana alam. Contohnya, banjir, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan perubahan iklim. Tidak dapat dipungkiri bahwa banjir dan tanah longsor seringkali diakibatkan oleh kecerobohan manusia, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dan menebang pohon tanpa adanya penanaman kembali, sehingga tanah tidak memiliki daya resapan air. Disitulah terjadinya banjir dan tanah longsor. Faktor-faktor alam tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya tidak dapat dicegah karena banjir dan tanah longsor
dan bencana alam lainnya tidak dapat dicegah karena terjadi secara tiba-tiba. Ya, masuk pada faktor kedua yaitu faktor manusia. Faktor-faktor manusia yang tidak dapat dicegah yang mengakibatkan perubahan lingkungan yaitu seperti pembukaan lahan. Dia bisa dilihat yaitu seperti penebangan pohon tanpa adanya penanaman kembali sehingga hutan menjadi gundul dan beberapa hewan-hewan kehilangan habitatnya. Kedua, yaitu penggunaan pupuk kimia yang berlebihan sehingga tumbuhan-tumbuhan dan hewan-hewan yang tinggal di situ tidak dapat menyeimbangkan dirinya kemudian musnah. 4. Dampak perubahan lingkungan. Dampak perubahan lingkungan terbagi menjadi dua. 1. Dampak perubahan lingkungan positif. 2. Dampak perubahan lingkungan negatif. Contoh dari dampak perubahan lingkungan positif yaitu 1. Alam terkelola dengan baik dan bisa Anda lihat saat ini. 2. Kebutuhan pangan manusia terpenuhi. 3. Infrastruktur memadai. Dampak perubahan lingkungan negatif yaitu yang saya beri saat ini. Di sini terjadi pengunduran hutan, penanaman pohon secara liar, sehingga daerah resapan air menjadi kurang. Akibatnya bisa menjadi banjir dan longsor.